Om Swastiastu, Tebes Selamat Nunalatai, Salam Sujud Kerenda Melempang. Assalamualaikum, Salam. Perkenalkan, nama saya Helbi dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar NIM 25239 Fakultas Dharma Acarya. Baik, di sini saya akan membuat video learning journal. Ringkasan apa saja yang telah dipelajari selama satu semester, materi yang paling berkesan dan alasannya, perubahan sikap dan kemampuan berbahasa, manfaat mata kuliah bagi studi dan masa depan. Ringkasan materi yang telah dipelajari selama satu semester. Selama satu semester mengikuti mata kuliah bahasa Indonesia, terdapat berbagai materi penting yang dipelajari sebagai bekal kemampuan berbahasa akademik. Materi pertama adalah pengertian bahasa, yaitu bahasa sebagai sistem lambang bunyi yang digunakan manusia untuk berkomunikasi, menyampaikan gagasan, pikiran, dan perasaan. Dari materi ini dipahami bahwa bahasa bukan hanya alat berbicara, tetapi juga sarana berpikir dan berinteraksi sosial. Materi selanjutnya adalah fungsi bahasa yang mencakup fungsi komunikasi, ekspresi diri, integrasi sosial, dan kontrol sosial. Bahasa berperan penting dalam membangun hubungan sosial, menyampaikan pendapat, serta mengatur kehidupan bermasyarakat. Kemudian dipelajari secara bahasa Indonesia yang berlawar dari bahasa Melayu dan dikeralkan sebagai bahasa persatuan melalui Sumpah Pemuda tahun 1928. Sejarah ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia memiliki peran besar dalam mempersatukan bangsa yang beragam. Materi kedudukan bahasa Indonesia menjelaskan bahwa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara yang digunakan dalam pendidikan, pemerintahan, hukum, dan kegiatan resmi lainnya. Selanjutnya adalah ragam bahasa yang mengajarkan bahwa penggunaan bahasa harus disesuaikan dengan situasi, tujuan, media, dan lawan bicara, seperti ragam bahasa formal dan non-formal, lisan dan tulisan. Materi PUBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, membahas aturan penulisan huruf kata, dan tanda baca agar bahasa tulis menjadi benar dan tidak menimbulkan kesalahan makna. Selain itu, dipelajari pula paragraf, meliputi pengertian, struktur paragraf, kalimat utama, kalimat penjelas, dan jenis-jenis paragraf agar tulisan menjadi runtun dan logis. Materi tata bahasa membahas struktur kalimat, penggunaan kata, serta pembentukan kalimat efektif sehingga pesan dapat disampaikan secara jelas dan tepat. Kemudian materi kosakata memperkenalkan kata baku dan tidak baku serta pentingnya pemilihan kata sesuai konteks agar komunikasi lebih akurat. Terakhir, dipelajari karya sastra seperti puisi, prosa, dan dharma yang mengandung nilai etika, estetika, moral, sosial, dan budaya. 2. Materi yang paling berkesan dan alasannya. Materi yang paling berkesan adalah PUBI dan penulisan paragraf. Hal ini karena materi tersebut sangat berkaitan langsung dengan kegiatan akademik mahasiswa, khususnya dalam menulis tugas, makalah, dan laporan. Melalui PUBI disadari
bahwa kesalahan kecil seperti tanda baca dan ejaan dapat mengubah makna suatu kalimat. Sementara itu, materi paragraf membantu memahami bagaimana menyusun ide secara sistematis dan logis, sehingga tulisan mudah dipahami dan mudah terbaca. Materi ini terasa paling berkesan karena langsung dapat diterapkan dalam setiap tugas perkuliahan dan sangat membantu meningkatkan kualitas tulisan akademik. 3. Perubahan sikap dan kemampuan berbahasa. Setelah mengikuti mata kuliah bahasa Indonesia, terjadi perubahan sikap dan kemampuan berbahasa yang cukup signifikan. Jika sebelumnya penggunaan bahasa Indonesia sering dilakukan secara bebas dan kurang memperhatikan kaidah, kini menjadi lebih sadar akan pentingnya berbahasa dengan baik dan benar. Kemampuan menulis juga mengalami peningkatan, terutama dalam menyusun kalimat efektif, paragraf yang padu, serta penggunaan ejaan yang sesuai dengan PUBI. Selain itu, kemampuan berbicara menjadi lebih terarah dan sistematis, terutama saat menyampaikan pendapat dalam diskusi atau presentasi. Sikap terhadap bahasa Indonesia juga berubah menjadi lebih menghargai bahasa yang sebagai identitas bangsa dan alat komunikasi ilmiah. 4. Manfaat mata kuliah bahasa Indonesia bagi studi dan masa depan. Mata kuliah bahasa Indonesia memberikan manfaat besar bagi studi akademik, khususnya dalam mendukung kemampuan menulis karya ilmiah, laporan, proposal, dan presentasi. Bahasa Indonesia menjadi dasar dalam menyampaikan gagasan ilmiah secara jelas dan bertanggung jawab. Untuk masa depan, kemampuan berbahasa yang baik sangat dibutuhkan di dunia kerja, baik dalam komunikasi lisan maupun tulisan, seperti surat resmi, laporan kerja, dan komunikasi profesional. Selain itu, kemampuan berbahasa yang baik juga mencerminkan kepribadian, etika, dan profesionalisme seseorang. Dengan demikian, mata kuliah bahasa Indonesia tidak hanya penting selama perkuliahan, tetapi juga menjadi bekal jangka panjang dalam kehidupan bermasyarakat dan dunia kerja. Bahasa Indonesia di era digital. Bahasa Indonesia mengalami perkembangan pesat pada era digital, terutama sejak teknologi informasi menjadi bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat. Perubahan tersebut terlihat pada cara generasi pemuda berkomunikasi, memproduksi teks, serta memakai identitas kebahasaan. Dalam konteks ini, bahasa Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sarana